Halo, krungu gak? Wih, krungu gak suarane? Langsung. Suaramu ora krungu. Kurang banter, Gun. Oh, wes. Wes. Wes iki mulai iki. Ya, saya tak share screen ya. Oke. Cek krungu kan? Wes. Ya aku gak iso nge-record deh. Kayak iso. Gak iso aku. Ya wis, ini gen gue ngono. Tenang, aku dingin kok nek sinyalmu suwi. Kok nek digigiri Saida. Gaya piye iki? Gon aku gak iso. Iku ora diizinke karo host tulisane. No. Sek. Heeh. Piye carane iki, Gun? Ngerti aku. Gak iso ya wis. Apa tak karo rekam ngono. Wah, penting. Sek iki. Iso. Oh wis. Ya. Ya. Wis. Set screenmu? Ya, sek. Mesa? Wis. Wis, nak mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Rizky Wijayanti, NIM 2019 33283.
Dan teman saya, Widya Putri Cahyani, NIM 2019 33277. kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu modul interaktif berbasis augmented reality berjudul trigonometri. Selanjutnya, modul ini akan dijelaskan oleh Mbak Widya. Saya akan menjelaskan modul interaktif berbasis augmented reality atau AR dengan judul trigonometri. Modul ini berisi tentang materi trigonometri yang ada 10 materi, yaitu tentang pengertian trigonometri, sejarah trigonometri, pengukuran sudut, perbandingan trigonometri, identitas trigonometri, aturan dan rumus sinus kosinus, luas segitiga, fungsi trigonometri dari dua sudut dan pengembangannya, persamaan dan pertidaksamaan trigonometri, dan grafik fungsi trigonometri. Pada bab 1, di sini menjelaskan tentang modul matematika berbasis augmented reality atau AR dengan judul trigonometri. Siswa dapat menggunakan modul ini dengan cara men-scan barcode atau mengakses link yang sudah tersedia di modul ini. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan modul, petunjuk bagi guru, dan petunjuk bagi siswa. Serta ada petunjuk mengakses AR, yaitu dengan mendownload aplikasi Assembly terlebih dahulu di handphone, lalu membuka bagian scan, dan mengarahkan kamera handphone ke barcode yang telah disediakan atau link yang telah disediakan, dan tunggu hingga gambar dan objek AR-nya muncul. Lalu di bab kedua, yaitu menjelaskan materi. Di sini yang pertama menjelaskan pengertian trigonometri. Trigonometri yaitu bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Lalu di sini ada barcode untuk men-scan AR-nya untuk melihat AR. Lalu yang kedua yaitu sejarah trigonometri. Sejarah trigonometri yaitu dilacak di zaman Mesir kuno dan Babilonia dan peradaban lebah Indus lebih dari 3000 tahun yang lalu. Lalu di sini disediakan barcode untuk melihat tokoh penemu trigonometri. Yang ketiga yaitu pengukuran sudut menggunakan busur derajat, mengukur sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Yang keempat yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini juga disediakan contoh soal dan pembahasannya. Lalu untuk sudut istimewa, dan rumus perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di semua kuadran. Yang keenam yaitu aturan dan rumus sinus kosinus. Yang pertama yaitu dijelaskan aturan sinus, aturan kosinus. Yang ketujuh yaitu luas segitiga. Luas segitiga dengan besar sudut dan dua sisi yang mengapit sudut yang diketahuinya. Lalu luas segitiga dengan besar dua sudut dan satu sisi yang terletak di antara kedua sudut yang diketahui. Luas segitiga dengan ketiga sisi yang diketahui. Yang kedelapan yaitu fungsi trigonometri dari dua sudut dan pengembangannya, yaitu fungsi trigonometri dari jumlah dan selisih dua sudut. Fungsi trigonometri dari sudut ganda.
fungsi trigonometri dari setengah sudut. Terdapat rangkuman rumusnya. Fungsi trigonometri dari perkalian sinus dan kosinus. Fungsi trigonometri dari penjumlahan dan pengurangan sinus kosinus. Yang kesembilan yaitu persamaan dan pertidaksamaan trigonometri. Pertama yaitu persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri dibagi menjadi sederhana dan variasinya, yaitu penyelesaian persamaan sin X, lalu penyelesaian persamaan cos X, yang ketiga penyelesaian persamaan tan X, yang kedua yaitu persamaan trigonometri lanjutan, persamaan A cos X plus B sin X sama dengan C. Yang keempat, pertidaksamaan trigonometri. Yang materi terakhir yaitu grafik fungsi trigonometri. Menggunakan lingkaran satuan. Terdapat contoh grafiknya. Menggunakan tabel nilai. Dan yang bab ketiga yaitu latihan soal dan evaluasi. Di sini siswa dapat mengerjakan latihan soal dan evaluasi untuk mengasah kemampuan yang dimilikinya setelah membaca modul tersebut. Dan terdapat soal kelompok yang diselesaikan untuk berkelompok. Dan terdapat uji kompetensi, siswa dapat mengerjakannya. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Selanjutnya akan dijelaskan AR trigonometri oleh teman saya Anggun. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai AR trigonometri. Jadi, AR ini dibuat seperti tampilan seperti ini. Kita stop share sih, Gun. Tapi bentar. Iki aku golek laptop ya. Iya. ACC wit. Iki aku gong iso diizinke share screen. Aku coba gawe host, soalnya gak iso share screen.
Nah, jadi ini tampilan AR-nya. Ini tampilan AR untuk trigonometri. Jadi di sini dijelaskan mengenai ada gambar pengertian, sejarah, kemudian perbandingan trigonometri, luas segitiga, pengukuran sudut, fungsi trigonometri, identitas trigonometri, grafik fungsi, aturan sinus kosinus, dan persamaan dan ketidaksamaan. Jadi ini menjelaskan dari yang modulnya. Kemudian ini ada catatan mengenai pengertian trigonometri. Kemudian asal sejarahnya mengenai nama dari trigonometri tersebut. Lalu ada awal ditemukannya, yaitu 3000 tahun yang lalu. Kemudian trigonometri itu identik dengan fungsi trigonometri yang meliputi sinus, kosinus, dan tangen. Lalu untuk mempelajari trigonometri itu fungsinya kita mempelajari segitiga. Di sini sudah dijelaskan mengenai poin-poin dari isi modul. Kegunaan dari trigonometri tersebut itu untuk bisa diterapkan untuk mengukur ketinggian dari suatu gedung atau pohon atau bangunan yang tinggi. Kemudian yang kedua, mengenai tokoh penemu trigonometri. Berikut ini adalah tampilannya. Tokoh penemunya ada 3 yang paling terkenal, yaitu Al-Battani, Abu Wafa, dan Al-Khawarizmi. Di sini juga dijelaskan mengenai penjelasan dari tokoh-tokoh yang ada di gambar. Itu tadi AR yang ada di dalam modul kami. Baik, sekiranya cukup dari kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan ataupun kesalahan yang kami buat dalam membuat modul ini. Sekian cukup. Silakan Bapak Lydia kalau mau menambahkan. Tidak ada. Baik, kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bener juga.